Selain harus bertahan dari serangan, para pengungsi di Gaza kini juga dihadapkan dengan musim hujan. Banyak tempat tidur pengungsi yang terendam air dan mereka terancam dengan berbagai macam penyakit. Bagaimana kondisi kesehatan warga di sana? Kita akan membahasnya bersama Kepala Presidium Mercy, Sarbini Murad. Pak Sarbini, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Reza. dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana kondisi rumah sakit yang berada di sana? Kita sudah 3 hari putus komunikasi nih, Mas Reza, dengan teman-teman kita yang ada di Gaza. Baik, Nah, baik. kesulitan komunikasi ini kita tidak bisa memperkirakan secara detail persoalan-persoalan yang terjadi khususnya di rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Tapi kami bisa membayangkan dengan kondisi ini di mana warga pada mengungsi di rumah sakit dan mereka mendirikan tenda-tenda dengan suasana hujan seperti ini, kemudian pasti sanitasinya sangat jelek sekali. Karena persoalan-persoalan itu akan sama di mana, Mas, ketika hujan ini lebat, kemudian mereka harus bertahan di luar, pasti akan terjadi penyakit-penyakit yang itu biasa terjadi, pasti berkaitan dengan sistem pencernaan atau pernapasan. Ya. Artinya mereka di satu sisi mereka harus menghadapi serangan-serangan Israel dan di mana kekurangan obat-obat yang khusus di bidang bedah. Kemudian sekarang juga mereka akan mengalami penyakit-penyakit yang lain dan itu terjadi pada warga yang mengungsi, bukan warga yang korban. Jadi memang musibah mereka ini Dan kami kembali terhubung dengan Kepala Presidium Mercy, Sarbini Murad. Pak Sarbini, tadi Anda katakan bahwa komunikasi terakhir dengan rekan-rekan yang berada di Gaza adalah 3 hari lalu. Apa informasi terakhir yang Anda dapatkan dengan kondisi di sana? Ya, mereka melaporkan kondisi yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan kondisi di mana rumah sakit mati total, kemudian ketersediaan obat sudah sama sekali tidak ada lagi, kemudian hanya beberapa ruangan yang memang ya harus dihidupkan tapi dengan penghematan listrik, kemudian warga tumplek di rumah sakit baik di dalam maupun di luar. Jadi sebenarnya rumah sakit itu sudah sangat menyedihkan situasi kondisi di mana rumah sakit itu menjadi tempat pencarian perlindungan dari warga sekitar itu untuk mencari perlindungan agar tidak mendapatkan korban dari serangan Israel. Dan kemudian mereka juga mendirikan tenda-tenda dengan kondisi hari ini hujan yang begitu luar biasa, sehingga juga akan menimbulkan masalah-masalah baru terhadap warga yang ada di sekitar rumah sakit. Jadi 2 musibah yang mereka dapatkan, yang pertama adalah serangan Israel, kemudian akan terjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sanitasi higienis yang kurang. Baik, bagaimana dengan korban anak-anak? Tadi kita saksikan bahwa mereka terpaksa harus dikeluarkan dari mesin inkubator karena memang kondisi dari bahan bakar yang tidak cukup banyak begitu. Ya, Mas, tapi setelah kita dapat informasi juga dari teman-teman di sana bahwa rumah sakit ini gelap gulita, tapi ada beberapa ruangan itu yang memang kita punya pasokan dari panel surya. Memang rumah sakit ini dirancang dengan adanya panel surya, sehingga salah satu inkubator, ICU, kemudian ruang bedah, ruang OK, ruang pompa air itu memang masih ada secara listrik yang sumber dari panel surya yang memang kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi mungkin kondisi nggak setragis daripada Al-Shifa. Yang mudah-mudahan ini bisa bertahan sehingga pasien-pasien yang di inkubator, di ICU ini bisa bertahan sampai dengan mendapatkan kabar lebih baik dari pemerintah. Oke, Pak Sarbini, berarti saya konfirmasi kembali bahwa di sana tidak hanya ada korban saja, namun ada juga para pengungsi yang mendirikan tenda-tenda yang tadi Anda katakan di sana, betul? Benar, Mas Reza, benar sekali itu, Mas. Baik, baik. Dengan kondisi yang sudah mulai hujan, apa saja ancaman kesehatan bagi para warga atau pengungsi yang mendirikan tenda di sana? Ya, kita khawatirkan itu diare, Mas. Diare sama kolera itu yang dikhawatirkan sekali. Pasti akan terjadi ISPA, penyakit saluran pernapasan atas. Kemudian itu juga di situ juga akan mengumpul anak-anak juga, anak-anak orang lansia di situ. Maka akan sangat kompleks permasalahan ke depan. Apabila ini tidak dibuka akses kemanusiaan, kemudian akses obat-obatan yang harus masuk ke rumah sakit itu. Dan kolera itu telah menunggu akan terjadi ledakan penyakit yang baru. Ini yang kita sangat memprihatinkan sekali ini, Mas Reza. Oke, Pak Sarbini, Anda katakan juga komunikasi terakhir yang dapat Anda lakukan adalah 3 hari lalu. Biasanya ketika komunikasi ini terputus berlangsung berapa lama?
Ini paling lama sekarang nih Mas Reza, paling lama Hmm. sekarang. Maka kita akan mencari keberadaan relawan kita dari teman-teman kita di sana Hmm. untuk memberitahukan bahwa mereka itu ada sehat gitu. Tapi kita nggak bisa berkomunikasi sama mereka, sehingga informasi-informasi detail terhadap situasi kondisi rumah sakit di Indonesia di Gaza ini sama sekali tidak update pada hari ini. Oke. Nah, maka sebab itu kami agak berbahagia karena mendengar bahwa 3 relawan kita ini masih stay di sana, masih bisa membantu mereka, tapi mereka belum bisa memberikan informasi pada kita semuanya. Oke, berarti kabar terakhir adalah 3 relawan dari Mercy masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan dalam kondisi yang seperti apa? Baik-baik saja di sana? Sehat, Mas Reza. Mereka sehat. Mereka sekarang lagi menggalang untuk mendapatkan sumber-sumber makanan. Ya, kita sudah punya program adalah program untuk menyediakan makanan bagi nakes. Hari nakes sekarang ini kekurangan dan mereka itu sangat besar porsi yang harus dikeluarkan untuk membantu korban. Jadi kita coba untuk 1 minggu ini kita coba untuk menyediakan 1 hari 2 kali makanan siap saji pada mereka. Mudah-mudahan ini bantuan ini dari rakyat Indonesia ini bisa sedikit membantu kelelahan ataupun kelelahan yang mereka alami. Baik, kita sama-sama doakan semoga mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat sehingga bisa membantu lebih banyak korban dan juga pengungsi yang berada di sana. Tapi Pak, kita lihat tadi informasinya ada juga banyak jenazah yang ternyata belum terkubur. Salah satunya yang terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa begitu. Dari pandangan Anda, apakah ini juga akan memengaruhi kesehatan dari para warga maupun pengungsi yang berada di sana? Benar Mas, ini saya pikir bukan cuma di Rumah Sakit Al-Shifa Mas. Rumah sakit lain itu bangunan-bangunan yang runtuh kena bom itu masih banyak mayat-mayat yang belum bisa diambil kan. Dan runtuhan ini kan nggak semudah itu diambil. Saya pikir bukan cuma Al-Shifa Mas, ada tempat-tempat lain. Maka ini akan juga menimbulkan masalah-masalah baru lagi nanti ke depan. Ya mudah-mudahan lah ini bisa teratasi lebih cepat kondisi seperti ini. Oke, terkait dengan kebutuhan air bersih di sana seperti apa? Kabarnya yang saya dapatkan juga setelah sebelumnya mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, tapi karena terakhir kondisi di sana sudah mulai hujan, warga dan juga para pengungsi akhirnya berusaha untuk mengonsumsi air hujan begitu. Apakah informasi ini Anda juga dapatkan? Benar Mas Marza. Sekarang ini kan mereka kan intinya gini, bagaimana mereka harus hidup dengan kondisi kesulitan ini, apapun yang bisa mereka lakukan. Kita ketahui bahwa banyak sumber-sumber air di sana itu banyak yang tercemar. Tapi alhamdulillahnya rumah sakit kita ini sejak awal kita buat pompa itu sampai 100 meter. Jadi warga sekitar itu juga bisa mengkonsumsi air bersih di rumah sakit di Indonesia ini. Nah ini satu hal kelebihan yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tapi secara keseluruhan di Gaza itu ini bermasalah dengan sumber-sumber air. Kenapa? Karena memang bom fosfor itu mempengaruhi kualitas air, kemudian kesehatan air ini mempengaruhi sekali. Jadi sudah kesulitan untuk minum, kemudian ada pun tidak menjamin kesehatan mereka, Mas. Maka sebab itu hujan itu yang mereka anggap itu rahmat dari Allah, kita menggunakan sebaik-baiknya. Dengan informasi dari teman-teman jurnalis di sana juga, itu mereka tampung untuk konsumsi mereka. Dengan harapan bahwa itu adalah salah satu upaya untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan lebih baik lagi. Oke, baik. Pak Sarbini, kembali saya akan tanyakan. Anda tadi katakan komunikasi terakhir terputus 3 hari lalu begitu ya. Komunikasi yang tidak bisa Anda dapatkan dengan relawan saja atau seluruh rekan-rekan Anda yang ada di Gaza juga tidak bisa mendapatkan komunikasi? Iya. Kita dengan 3 relawan ini sama sekali belum ada komunikasi langsung. Tapi kita melalui teman-teman kita, itu kita mencari tahu informasi tentang ketiga relawan ini. Dan teman-teman di sana memberitahu pada kita bahwa mereka melihat relawan ini masih stay, masih tinggal di rumah sakit dalam keadaan sehat. Jadi informasi itu sangat membahagiakan kami, bahwa kami masih bisa bertahan di sana, masih bisa membantu masyarakat Gaza dengan semampunya, dengan kekuatan mereka walaupun dalam keterbatasan mereka. Baik. Dengan segala keterbatasan dan juga mungkin bantuan dari doa serta masyarakat Indonesia juga sama-sama membantu melalui doa agar mereka dalam kondisi yang selamat sehingga bisa membantu banyak orang di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Kepala Presidium Mercy Sarbini Murad. Selamat malam. Selamat malam.